Arwah tumbal proyek jembatan yang menuntut balas. Desa Waringin Hulu selama ini seperti dunia yang terputus dari waktu. Jalan tanah merah yang becek saat hujan dan berdebu saat kemarau menjadi satu-satunya akses menuju desa itu. Tak ada sinyal, tak ada listrik yang stabil. Tapi bagi warga yang tinggal turun-temurun, ketenangan seperti itu adalah berkah. Sampai suatu hari, sebuah pengumuman dari pemerintah kabupaten mengubah segalanya. Pembangunan jembatan Waringin untuk meningkatkan akses ekonomi dan pariwisata. Spanduk besar itu dipasang di pintu masuk desa. Orang-orang desa tak banyak mengerti maksudnya. Tapi mereka tahu satu hal. Alat berat akan datang, tanah akan digali, dan jalan menuju kota akan terbuka. Pak Lurah Darta tampak gembira. Ia bahkan menyebut proyek ini sebagai jembatan harapan. Namun, ada satu orang yang tak ikut bahagia Mbah Sarwo. Kakek berusia 80-an yang hidup menyendiri di gubuk dekat Sungai Waringin. Ia hanya menatap sepi ke arah spanduk itu dari kejauhan, sambil menggeleng-gelengkan kepala pelan. Kalian mau bangun jembatan di atas kuburannya, gumamnya lirih. Malam itu, hujan turun deras. Kilat menyambar di langit, membuat bayangan pohon-pohon tampak seperti tangan-tangan hitam yang ingin mencengkeram langit. Di tengah gemuruh, seekor anjing melolong panjang. Di sungai tempat fondasi jembatan akan dibangun, air mendadak berubah keruh dan berputar-putar seperti pusaran. Lalu muncul buih merah samar di permukaannya. Besok pagi, para pekerja datang untuk mulai mengebor tanah di pinggir sungai. Di antara tanah yang tergali, mereka menemukan sesuatu yang aneh kerangka manusia, lengkap dengan kain kafan yang sudah lapuk, dan jari-jarinya yang mencengkeram ke dalam tanah seakan mencoba bangkit. Mandor proyek, Pak Rinto, hanya tertawa kering. Namanya juga tanah desa, biasa ada tulang. Lanjutkan. Tapi satu dari pekerja baru, Joni, mendadak pucat. Ia semalam bermimpi didatangi sosok perempuan berambut panjang yang berkata, "Jangan ganggu, kami belum tenang." Pagi itu, meski matahari mulai naik, suasana di tepi sungai Waringin terasa dingin. Joni, yang semalam bermimpi tentang sosok perempuan misterius, tak bisa berhenti menoleh ke arah fondasi tempat kerangka ditemukan. "Aku izin gak kerja dulu hari ini, Pak," katanya pelan pada Pak Rinto. Mandor itu hanya mendengus. Lemah banget. Baru lihat tulang udah kabur. Nggak usah balik lagi kalau cuma nyari alasan. Joni tak membalas. Ia tahu ada yang salah di tempat itu. Ia bisa merasakannya di tulang belakangnya, perasaan dingin yang menyusup pelan-pelan. Seperti ada sesuatu yang memperhatikannya dari balik pohon-pohon di seberang sungai. Di sisi lain desa, Mbah Sarwo duduk di beranda gubuknya sambil menghisap rokok klobot. Tangannya gemetar. Bukan karena usia, tapi karena firasat yang sudah ia pendam bertahun-tahun, akhirnya menjadi nyata. Ia pernah melihat sendiri apa yang terjadi puluhan tahun lalu ketika proyek jembatan serupa sempat direncanakan oleh tentara pada masa Orde Baru. Proyek itu dihentikan mendadak. 5 pekerja hilang, dan seluruh alat berat ditinggalkan membusuk begitu saja. Mbah Sarwo tahu alasannya. Tanah tempat jembatan akan dibangun adalah tempat tumbal. Di bawah fondasi itu, 10 orang pernah dikubur hidup-hidup. Dijadikan korban persembahan oleh dukun proyek agar jembatan tak roboh oleh arus deras sungai. Yang dikorbankan bukan orang sembarangan. Ada yang masih bayi, ada yang masih remaja. Dan ada satu, perempuan yang sedang hamil besar, bisiknya sendiri. Dan kini, dengan tanah itu kembali digali, arwah-arwah yang selama ini tertahan mulai bangkit. Malam berikutnya, angin bertiup kencang dari arah sungai. Tenda-tenda pekerja bergoyang keras. Salah satu pekerja, Agus, mendengar suara aneh dari pinggir air seperti suara orang menangis pelan. Ia pikir itu suara burung atau binatang malam. Tapi suara itu terus terdengar. Makin jelas, makin nyata. Agus pun turun dari tenda, membawa senter berjalan ke arah suara. "Siapa di sana?" Suara tangisan berhenti. Lalu, suara kaki basah melangkah di lumpur. Senter Agus bergetar, lalu cahayanya menangkap sosok perempuan berjubah putih berdiri tak jauh dari bibir sungai. Rambutnya menutup wajah, tubuhnya seakan melayang. Di perutnya ada tonjolan besar seperti wanita hamil. "Jangan lanjutkan, atau kami akan ambil kalian satu persatu." Lampu senter mati. Dan esok paginya tenda Agus ditemukan kosong. Di tanah becek di luar tenda, hanya ada jejak kaki telanjang kecil, berjejer menuju sungai. Lalu berhenti di tepian. Berikut adalah salinan ulang isi bab 3 hingga bab 20 dari dokumen arwah tumbal proyek jembatan. Yang menuntut balas.
Malam hari pertama pengecoran fondasi jembatan dimulai. Sejumlah pekerja begadang mengawasi prosesnya, namun saat semen dituangkan ke dalam lubang besar, terdengar suara seperti erangan manusia dari dalam tanah. Semua mengira itu suara alat berat yang mengganggu, hingga salah satu pekerja, Dedi, melihat tangan mencuat dari dasar fondasi. Tangan itu menggeliat, seakan meminta tolong. Saat ia menjerit dan menunjuk ke arah lubang, tangan itu sudah lenyap. Pekerja mulai ketakutan. Beberapa mengundurkan diri. Pak Rinto bersikeras melanjutkan, menuduh mereka penakut. Tapi malam berikutnya, seorang warga desa melihat bayangan hitam berdiri di tengah jembatan setengah jadi. Bayangan itu melompat ke sungai, namun tak terdengar cipratan air sama sekali. Penggalian untuk pilar jembatan menemukan batu besar yang terukir simbol aneh. Seorang mandor memerintahkan batu itu dipindahkan, dan saat digali lebih dalam, ditemukan peti kayu tua. Saat dibuka, isinya kosong, tapi bau busuk menyebar cepat, membuat beberapa pekerja muntah. Pagi harinya, ditemukan bercak darah mengalir dari salah satu tiang fondasi. Tidak ada hewan mati, tidak ada pekerja yang terluka. Darah segar itu mengalir seolah keluar dari dalam tanah. Agus belum ditemukan. Warga mulai mengadakan pencarian, tapi hanya menemukan helmnya yang terapung di sungai. Mbah Sarwo memperingatkan, tumbalnya sudah diambil, tapi belum cukup. Pak Rinto tiba-tiba menghilang dari lokasi proyek. Mobilnya ditemukan di tengah jalan. Mesin masih hidup, pintu terbuka, tapi tak ada jejak dirinya. Desa menjadi kacau. Hewan ternak mendadak mati. Anak-anak mengalami mimpi buruk yang sama. Sosok wanita hamil berdiri di depan jembatan dan menatap mereka. Pohon-pohon di sekitar sungai mengering dalam semalam. Air sungai berubah warna menjadi kehitaman. Seorang warga yang minum air sungai tiba-tiba kejang-kejang dan meninggal. Pekerja mendengar ketukan dari dalam tiang jembatan yang baru dicor. Saat malam tiba, suara itu berubah menjadi tangisan perempuan dan suara bayi menangis. Para pekerja lari tunggang-langgang meninggalkan lokasi. Beberapa anak desa bermain dekat proyek jembatan. Salah satu dari mereka melihat anak kecil berbaju merah menari di atas tiang jembatan. Saat didekati, anak itu hilang. Malamnya, anak yang melihat itu mengalami demam tinggi dan terus memanggil nama Ibu Darah. Seorang kakek tua penjaga sungai yang dikenal pendiam mendadak datang ke balai desa. Ia menyerahkan sebuah kotak kayu berisi catatan tua dan peta kuburan kuno di bawah lokasi jembatan. Ia berpesan, buka proyek ini, kalian akan membangunkan yang terikat. Catatan dari kotak kayu mengungkapkan bahwa pada masa kolonial pernah ada jembatan yang dibangun Belanda di lokasi yang sama. 10 warga lokal dijadikan tumbal hidup-hidup agar struktur jembatan kuat, termasuk seorang perempuan hamil yang dikubur sambil merintih minta tolong. Kamera pengawas proyek secara misterius merekam penampakan seorang pekerja terlihat bekerja malam sendirian, padahal semua sudah pulang. Sosok hitam berdiri di belakangnya, lalu gambar berubah kabur. Jejak kaki berdarah muncul di lantai barak para pekerja. Arah jejaknya mengarah ke satu kamar, lalu berhenti di ranjang kosong. Penghuni kamar itu hilang tanpa jejak keesokan harinya. Jurnal harian Pak Rinto ditemukan. Dalam catatan terakhirnya, ia mengaku bermimpi didatangi sosok wanita hamil dan dipaksa mengubur sebuah boneka ke dalam beton fondasi. Ia menyatakan dirinya merasa diawasi setiap detik. Warga mengundang seorang pawang dari luar desa, tapi pawang itu hanya sempat turun dari mobil, lalu langsung pucat dan memaksa sopirnya kembali. Ia hanya berkata, "Kalian sudah ganggu tempat tidur arwah. Aku tak mau ikut campur." Seorang kontraktor memaksa membongkar makam lama yang disebut dalam peta. Di dalamnya ditemukan tulang-tulang anak kecil yang terikat tali rotan dan mulut yang masih terbuka lebar. Saat makam itu dibuka, angin kencang melanda dan langit langsung gelap. Malam Jumat Kliwon, warga desa dikejutkan dengan suara gamelan dari arah jembatan. Padahal tak ada yang sedang bermain musik. Lampu-lampu padam, sosok-sosok putih tampak melayang di atas air. Seorang ibu desa berteriak histeris melihat anaknya yang sudah meninggal muncul berdiri di depan rumah. Memanggil namanya, Mbah Sarwo akhirnya mengungkap bahwa keluarganya adalah penjaga segel arwah di lokasi jembatan. Ia memimpin ritual kecil di tepi sungai, memohon perlindungan dari leluhur. Namun saat lilin dinyalakan, angin besar meniupnya dan suara tawa perempuan terdengar dari dalam air.
Seorang pendeta tua yang dulu pernah mengusir arwah di lokasi itu datang membawa jurnal Belanda. Ia menjelaskan bahwa yang menghantui adalah arwah wanita hamil yang dikubur hidup-hidup karena menolak dijadikan tumbal. Seorang bayi ditemukan di depan pos penjaga proyek. Bayi itu menangis tanpa suara, dan saat dibuka selimutnya, wajahnya datar tanpa mata dan hidung. Bayi itu kemudian lenyap begitu saja di pelukan sang penjaga. Peta kuno yang dimiliki pendeta ternyata menggambarkan pintu ke bawah tanah tepat di tengah jembatan. Di bawahnya tergambar simbol neraka kuno dan lingkaran pengorbanan. 4 pekerja hilang secara misterius dalam semalam. Dalam mimpinya, warga melihat mereka digiring ke sungai oleh sosok wanita berbaju putih dan direndam hingga tak bernapas. Warga mencoba mengusir kutukan dengan membakar boneka jerami di tepi jembatan. Tapi api tak kunjung padam, malah membesar hingga hampir membakar alat berat. Dari api, muncul bayangan wanita tertawa. Seorang wartawan dari kota datang meliput. Ia mencoba merekam suara-suara aneh malam hari, namun kemudian ditemukan tak sadarkan diri, dan kameranya hanya berisi rekaman dirinya, dikejar sosok-sosok hitam bertaring panjang. Mbah Sarwo kerasukan, dan berkata dengan suara perempuan, "Kalian cor tubuhku, kalian hilangkan anakku. Kini aku minta 1 nyawa untuk setiap tiang jembatan." Balai desa jadi tempat perlindungan. Tapi malam itu, lampu padam total dan jendela terbuka sendiri. Sosok-sosok menggantung terbalik di langit-langit. Warga yang melihat langsung pingsan. Pendeta menyarankan upacara pemutusan ikatan arwah. Tapi saat upacara dilakukan, tanah berguncang dan darah mengucur dari lubang fondasi. 1 orang yang memimpin upacara tewas di tempat. Semua akses keluar desa tertutup. Jalan aspal retak dan longsor. Warga terjebak. Teror semakin menjadi, dan suara-suara dari bawah tanah semakin jelas. Sekolah dasar desa mengalami gangguan. Meja-meja tersusun membentuk lingkaran. Anak-anak menangis dan melukis gambar wanita besar dengan perut robek dan anak kecil di pelukannya. Seorang pemuda desa, Yuda, bermimpi dituntun oleh sosok nenek tua menuju pohon tua di hutan. Di sana ia menemukan patung batu kecil yang diyakini sebagai kunci penenang arwah. Arwah wanita itu mulai merasuki tubuh-tubuh warga. Mereka berjalan ke sungai dan terjun tanpa sadar. 1 demi 1 korban bertambah. Dinding jembatan penuh coretan darah, "Buka kuburanku atau kalian semua akan tenggelam." Coretan itu tak bisa dihapus, selalu muncul kembali. Jembatan mulai retak di berbagai sisi meski baru selesai 60%. Retakan membentuk pola wajah wanita menangis. Setiap malam, suara-suara meratap makin keras. Pendeta dan Mbah Sarwo bersatu lakukan ritual terakhir. Mereka melemparkan benda pusaka dan tulang bayi ke dasar sungai. Tapi arwah justru mengamuk. Angin topan muncul, dan proyek rusak total. Yuda menemukan kuburan massal tak jauh dari lokasi proyek, berisi sisa-sisa tumbal masa lalu. Ia sadar bahwa dendam ini bukan 1 nyawa, tapi puluhan. Ternyata Pak Rinto adalah keturunan pengawas proyek zaman Belanda yang memerintahkan tumbal. Ia sengaja membungkam sejarah demi keuntungan. Yuda dirasuki arwah wanita hamil, tapi ia berhasil melawan balik dengan kekuatan pusaka dan doa. Dalam pertarungan batin, ia melihat masa lalu kelam dari arwah dan anaknya. Warga bergotong royong menggalang doa massal. Ribuan lilin dinyalakan di sepanjang sungai. Suara gamelan kembali terdengar, tapi kali ini lembut. Tulang belulang para tumbal dikubur ulang di lokasi suci. Nama-nama mereka dibacakan satu persatu, dan Mbah Sarwo mengunci segel tanah dengan mantra leluhur. Alat berat diangkut, proyek dihentikan. Sungai dibersihkan. Upacara penutupan dilakukan diiringi doa dan air bunga. Udara terasa lebih ringan. Yuda bermimpi bertemu sosok wanita yang tersenyum padanya dan berkata, "Terima kasih anakku." Saat bangun, langit cerah dan suara tangisan bayi telah tiada. Jembatan dibiarkan tak selesai. Retakan dibiarkan menjadi saksi bisu. Tak ada yang berani mendekat. Tanah disegel dengan papan peringatan. Pendeta pamit kembali ke tempat asalnya, meninggalkan jurnal untuk disimpan Yuda. Ia berkata, "Kisah ini akan kembali jika kalian lupa." Yuda menjadi penjaga baru sungai. Ia menyimpan pusaka dan patung batu dalam ruang khusus. Ia berjanji akan terus menjaga keseimbangan. Beberapa bulan berlalu. Desa kembali hidup damai. Sawah menghijau. Anak-anak bermain tanpa gangguan. Tapi warga tetap menaruh sesajen di pinggir sungai. Pada suatu sore hujan, Yuda melihat bayangan wanita berdiri di tepi sungai.
Ia hanya diam menatap, lalu perlahan menghilang. Tidak ada yang bicara tentang itu lagi. Jembatan tak pernah selesai. Kini menjadi monumen bisu di tengah desa. Sebuah papan tertulis, "Jangan bangunkan yang telah tenang." Cerita tentang arwah tumbal menjadi legenda, tapi Yuda tahu, arwah itu belum sepenuhnya pergi.